saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Tentunya kita ada dalam keadaan sehat. Hari ini saya Pastor Hendrik Makassale dari Bali akan menyampaikan kabar baik. Wow, kabar baik ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 21. Saya akan rangkumkan dalam dua hal. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan kita hidup menjadi penurut Yesus Kristus. Followernya Yesus Kristus, muridnya Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan, bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Ya, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ini dijelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus ikut mencontohi apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus telah perbuat 2000 tahun yang lalu. Jangan kita mencontohi apa yang dilakukan setan, apa yang dilakukan iblis, apa yang dilakukan roh-roh jahat, apa yang dilakukan dunia ini, apa yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita harus benar-benar taat mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan. Yaitu di dalam kitab Yesus ini dikatakan sebagai anak-anak yang menuruti Yesus Kristus, maka kita ini hidup di dalam kasih. Pasal yang ke-5 ayat yang 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus hidup di dalam kasih, mencontohi apa yang telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia nggak hanya mengkhotbahkan, mengajarkan tentang kasih, tetapi dia benar-benar menunjukkan prakteknya melakukan kasih dengan berkorban di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Jadi Tuhan mengajarkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan di marketplace, bisnis, keluarga, pelayanan, ministry, bahkan kita punya talenta, kita punya penginjilan, kita punya pelayanan misi, semua yang kita lakukan itu harus dilandaskan dengan kasih Kristus. Harus dialaskan dengan kasih Kristus yang menjadi dasar apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu harus dilandaskan dengan kasih Kristus. Ada 3 hal yang sangat menjadi prioritas, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar itu kasih. 1 Korintus 13 Rasul Paulus mengatakan semua hal yang kita lakukan, bahkan prestasi-prestasi kita, semua itu hebat. Kita punya talenta, kita punya potensi, kita punya hal yang luar biasa. Bahkan kita menjadi martir, bahkan kita menyerahkan diri kita untuk dibakar, bahkan kita punya segalanya untuk punya kemampuan, intelijensia apapun itu. Kalau kita bisa mengetahui semua rahasia-rahasia Tuhan, tapi kalau tidak punya kasih, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Semua itu seperti gong yang bergemerincing dan bunyinya bisa besar tetapi tidak ada isinya. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan kasih, menunjukkan perbuatan kasih di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di gereja, di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan firman Tuhan di ayat yang ketiga, di sini dikatakan begini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ingat, disebut saja nggak boleh, apalagi dilakukan. Ya, kenapa? Karena kita di Holy Nation. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kita ini bangsa yang kudus, yang telah dimurnikan, yang telah dipisahkan, yang telah dispesialkan, yang telah dibedakan oleh Allah, yang telah memanggil kita untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, memberitakan kabar baik, bukan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan perbuatan-perbuatan percabulan, keserakahan, penyembahan berhala, kata-kata kotor, kata-kata hampa yang dijelaskan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan, maka yang keluar dari dalam mulut kita ini ialah perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan positif yang bernilai, perkataan-perkataan yang membangun, bukan kutukan, bukan makian, bukan hinaan, bukan bulian, bukan persekusi, bukan
kata-kata yang tidak ada nilainya. Puji Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Ayat yang kelima, kita juga harus benar-benar tahu bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan sundal, pelacuran, perzinahan ataupun keserakahan, korupsi, orang-orang yang penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya mereka kalau tidak bertobat, mereka nggak pernah akan masuk surga. Mereka nggak pernah akan menjadi warga kerajaan surga kalau mereka nggak terima kebenaran Yesus Kristus. Mereka nggak bertobat, sehingga ketika mereka menerima kebenaran Yesus Kristus, mereka harus berubah kelakuan mereka, perbuatan mereka. Mereka tidak lagi ikut perbuatan-perbuatan jahat, tapi mereka ikut perbuatan-perbuatan yang sebagaimana Yesus Kristus lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan Yesus nggak mau kompromi, nggak mau benar-benar hidup dengan orang berdosa. Maksudnya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan Yesus pada saat itu bergaul dengan pezina, pelacur, korupsi, pemungut cukai, para koruptor, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi jiwa mereka, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah cemplung masuk ke kubangan dosa yang mereka lakukan, bahkan tidak ikut turut serta mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan mereka. Tapi Tuhan Yesus berdiri sebagai pribadi yang benar, kebenaran itu sendiri, dan dia memberitakan kabar baik sehingga mereka banyak yang bertobat. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah bangsa yang kudus. Pemberian kekudusan adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Berani 10 kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus, yang sudah dikuduskan, kita nggak boleh ikut serta melakukan perbuatan-perbuatan itu. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Di dalam terjemahan lain dan terjemahan lama mengatakan, terjemahan Indonesia sehari mengatakan, kita jangan turut serta ikut bagian di dalam perbuatan-perbuatan jahat dan dosa yang dilakukan orang-orang yang dijelaskan di dalam ayat yang kelima tadi. Orang-orang sundal, orang-orang serakah, orang-orang yang penyembah berhala. Tetapi kita harus benar-benar menjadi teladan bagi mereka. Artinya kita boleh bergaul dengan mereka, tapi kita juga harus hati-hati dalam pergaulan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan mereka yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus pengaruhi mereka. Karena kita ini adalah penurut-penurut Yesus Kristus, makanya kita harus jadi pola anutan, contoh teladan untuk mereka. Kita yang harus memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar untuk mereka, sehingga mereka bisa dipengaruhi bahwa kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan, bukan kita ikut bagian atau turut serta atau kompromi dengan mereka. Yesus tidak pernah kompromi dengan perbuatan-perbuatan pelacur. Yesus tidak pernah kompromi dengan perbuatan-perbuatan koruptor. Tapi Yesus datang membagikan kebenaran, memberitakan kebenaran, sehingga seperti Sakeus, koruptor yang luar biasa, tapi bisa bertobat karena Tuhan mengasihi dan Tuhan mau dia bertobat dan dia diselamatkan, sehingga dia berubah dari yang jahat jadi yang baik, dari yang tidak benar jadi benar, jadi dari yang tidak kudus jadi kudus. Itu yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran. Puji Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita menjadi menurut Yesus Kristus. Lalu yang kedua, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus pernah bilang kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi identitas kita ini terang dunia, bukan kita berusaha menjadi terang lagi, tapi terang itu sudah diberikan lewat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, menjadi anak terang, menjadi terang dunia itu pemberiannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah bisa mengusahakan menjadi terang, karena Tuhan Yesus yang memanggil kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dengan panggilan yang kudus, dengan pemilihan yang berdasarkan anugerah Tuhan, maka kita sudah diubahkan menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan seperti ini di ayatnya yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau terang itu berbuahkan hanya hal-hal yang benar,
hal-hal yang baik, hal-hal yang adil. Jadi tidak ada terang yang berbuahkan kejahatan, kegelapan, ketidakadilan, ketidakkebenaran. Itu yang Tuhan ajarkan lewat kitab Efesus di hari ini. Ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita menguji segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yang nggak berkenan nggak akan kita lakukan. Jadi anak-anak Tuhan, semua pengajaran, semua khotbah, semua apapun kita harus uji. Ingat, jemaat Berea yang ada di kitab Kisah Para Rasul, mereka juga menguji Rasul Paulus. Sekaliber Rasul Paulus pun mereka uji. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah ini sesuai dengan kebenaran atau tidak? Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak langsung buat semua pengajaran yang kita dapatkan atau kita dengar. Kita menyelidiki, kita uji dengan standar kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita bisa bertanya kepada Roh Kudus, apakah ini benar atau tidak, sehingga kita bisa membedakan roh mana yang baik atau tidak, mana yang benar atau tidak, mana yang palsu atau tidak. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan lewat Roh Kudus supaya kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang benar, dan mana yang baik dan mana yang jahat. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-12, 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan kegelapan kita harus telanjangi itu, dan kita tidak turut bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi sangat jelas sekali di sini dikatakan kita jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi kita telanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Dengan apa? Dengan kita berfungsi maksimal dan efektif di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita ini jadi lilin kecil yang bercahaya di tengah-tengah lingkungan yang dimana orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang belum mengenal Tuhan. Kita harus berfungsi dong, kita harus maksimal di dalam bercahaya. Jangan kita cahayanya redup, jangan kita cahayanya seperti hilang kekuatannya. Ya, bagaimana kalau umpama lampu itu tidak bercahaya dengan terang, dengan jelas, bercahayanya samar-samar kecil, kayak mati gitu, nggak akan bisa berfungsi dengan efektif, nggak akan bisa berfungsi dengan maksimal untuk menerangi kegelapan. Tuhan mau kita bercahaya, sehingga ya 13 katakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Kalau cahaya kita sangat strong, kalau cahaya kita maksimal, cahaya kita efektif, maka segala sesuatu perbuatan jahat yang tersembunyi dimanapun akan ketahuan, akan nampak. Dan itu sangat jelas terang benderang, sehingga orang melihat cahaya kita, maka orang bisa diterangi oleh cahaya kita, maka orang bisa datang kepada Kristus sebagai terang dunia, sebagai kebenaran. Di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, bangkit dong menjadi terang, bangkit bercahaya, karena kita adalah terang dunia. Bangkit cahaya kita, bangkit terang kita yang sudah lama tertidur, bangkit. Kristus bercahaya atas kita. Kita menjadi bercahaya tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menularkan cahaya kita kepada banyak orang. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang ini tertidur, saya memotivasi, mari kita bangkit, mari kita bercahaya, mari maksimal dalam menunjukkan terang kita, mari efektif. Jadi jangan terus seperti cahayanya redup. Maksimalkan itu karena engkau adalah terang dunia. Puji Tuhan. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Kita hidup di masa-masa sukar, masa-masa situasi akhir zaman.
segala sesuatu jahat, ya. Banyak orang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu kita harus bijaksana, kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang sisa ini dengan sebaik mungkin supaya kita memberitakan kabar baik, supaya kita maksimal dalam percaya, supaya kita tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan jahat, supaya waktu kita jangan sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadilah pemenang, jadilah arif, jadilah bijaksana di setiap waktu kita. Kita harus atur waktu kita sebaik mungkin sebagai anak-anak Tuhan, sehingga waktu kita jangan menjadi percuma. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kita bukan orang bodoh. Ya. Kita orang-orang yang arif, bijaksana, orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Jadi kita mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus sekali selama-lamanya. Jadi kita hidup di dalam kepenuhan roh itu setiap hari. Baptisan Roh Kudus cuma sekali doang. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi, manifestasinya terus, karyanya terjadi dalam kehidupan kita dari hari demi hari. Puji Tuhan. Jadi kalau orang yang dipimpin dengan roh, pasti dia melakukan apa yang roh mau, apa yang menjadi keinginan roh. Tetapi kalau orang yang dipimpin dengan daging, pasti dia melakukan perbuatan-perbuatan daging dong. Percabulan, kenajisan, kemarahan, iri hati, fitnah, pertengkaran, hawa nafsu, percabulan, free sex, ya, kriminalitas. Tapi kalau orang yang dipimpin dengan roh, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, pasti dia melakukan hal yang baik, ya, buah roh, ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Sekalipun memang ada orang yang akan memfitnah kita atau kita menderita, tetapi kita menderita karena mengikuti Yesus Kristus. Kita menderita karena kita memberitakan kabar baik, itu lebih baik daripada menderita karena masuk penjara, karena melakukan persinahan atau pelecehan seksual atau kriminalitas. Jadi menderita karena nama Yesus, menderita karena dianiaya oleh sebab kebenaran, wow, bersukacita dong. Seperti Rasul Paulus memberitakan kabar baik di penjara, bersukacita. Tapi kalau menderita karena melakukan pencurian, pembunuhan, aduh, malu deh sebagai anak-anak Tuhan. Ayatnya yang 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau orang yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari, mau saat susah pun, keadaan sukar apapun, situasi sulit apapun, dalam kesakitan, di dalam tidak punya uang juga, ada Roh Kudus yang menguasai hatinya, dia ada sukacita, maka dia selalu menyanyikan mazmur, dia selalu bergembira memuji Tuhan, dia selalu menyanyikan pujian, dia bersorak-sorak kepada Tuhan karena sukacita mengalir terus dalam kehidupannya. Kualitas orang percaya ditentukan bukan di mana dalam keadaan yang baik-baik saja atau dalam keadaan sehat dia, tetapi kualitas imannya, kerohaniannya diuji atau ditentukan ketika dia masuk dalam kesukaran-kesukaran. Apakah dia tetap memuji Tuhan, apakah dia tetap menyembah Tuhan, apakah dia masih tetap mengasihi Tuhan atau tidak. Banyak orang Kristen mau yang enak-enak saja, banyak orang Kristen maunya yang sehat-sehat saja. Tetapi ketika masuk dalam sebuah tantangan kehidupannya, ya, semua mungkin ujian yang mendatangkan kebaikan yang Tuhan buat di dalam kehidupannya untuk menguji imannya, bukan berarti Tuhan murka di dalam hidupnya atau Tuhan marah sama dia, enggak. Tapi dia dalam proses kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan, contoh dia mengalami hal-hal sukar, dia bersungut-sungut, itu enggak menunjukkan kualitas orang Kristen, tapi kualitas orang duniawi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dong, tampil beda, bro, sister, tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Jadi penurut Tuhan Yesus Kristus, contohi Yesus Kristus selalu jadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, apa yang kita lakukan, yaitu maksimalkan terang kita. Dalam situasi apapun terang harus bercahaya. Dalam situasi apapun kita tetap bersorak, menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, dan juga bermasuk dengan kidung-kidung pujian. Hati kita bergembira senantiasa. Mau sakit, mau senang, mau susah, nggak ada uang, tapi Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita.
Ayatnya yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Wow, ucap syukur senantiasa itu menunjukkan kita adalah anak-anak terang. Mengucap syukur, kemudian rendahkanlah diri kita seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, anak-anak terang itu hidupnya mengucap syukur dong, bukan bersungut-sungut. Jadi anak Tuhan itu hidupnya juga rendah hati. Anak-anak Tuhan itu hidupnya bersuka cita, bergembira karena Tuhan dalam diri dia, bukan karena situasi. Situasi boleh sulit, tapi sebagai anak-anak terang kita tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Jadi ingat dua hal. Pertama, kita adalah penurut Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kita ini anak-anak terang. Itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Kiranya kurang dan lebihnya Tuhan akan memberikan engkau kekuatan oleh Roh Kudus yang ada di dirimu untuk mengerti, untuk memahami kebenaran firman Tuhan lebih hebat daripada apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dipimpin oleh iman kita terus menerus, tetap setia kepada Kristus Yesus sampai kesudahannya. Jadi sebagai penurut Tuhan, contohnya Kristus. Sebagai anak terang, maksimalkanlah cahayamu, efektifkanlah cahayamu sehingga banyak orang akan melihat cahaya itu dan mereka datang kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sampai jumpa di renungan-renungan yang berikutnya. Amin.